Halo semuanya, selamat siang, sore, malam, kapanpun itu. Perkenalkan, aku Ali, Terasi 103. Sebenarnya aku pengen ngejelasin dikit aja sih. Soalnya banyak orang yang salah paham tentang definisi fluida yang sebenarnya. Sebenarnya kalau ditanya fluida itu apa sih? Kalau kan kalian pasti orang-orang pada jawab kan, fluida itu sesuatu yang mengalir atau sesuatu yang dapat berubah bentuknya. Ya, jika ditaruh ke wadah kan ya, kayak gini misalkan, pasti kan kalian mikirnya gitu kan, kayak bentuknya kan bakal nyesuaiin gini kan. Sebenarnya itu gak salah sih, tapi kalau misalnya aku bilang pasir, pasir kan kalau misal pasir kan sebenarnya mengalir juga kan. Kalau misalnya aku kasih pasir di sini, ya kan pasti ngalir, pasti nurun-nurun juga kan ke bawah. Lalu kalau misalnya aku kasih masukin pasir ke wadah kayak gini misalkan, pasti kan kalau aku isi pasir, pasti ini kan apa sih, dia bakal ngebentuk juga kan kayak gini. Jadi apakah pasir itu fluida? Sebenarnya bukan kan. Jadi apa sih maksudnya definisi fluida yang sebenarnya itu? Nah, kalau kita lihat di buku Streeter, di sini, nah ini nih, a fluid is a substance that deforms continuously when subjected to a shear stress, no matter how small that shear stress may be. Jadi fluida adalah sebuah substansi yang berdeformasi secara terus-menerus jika diberi ini shear stress atau gaya geser, tegangan geser, berapapun itu, no matter how small that shear stress may be. Jadi intinya fluida itu nggak bisa nahan gaya geser. Gaya geser itu sebenarnya apa sih? Kan gaya geser tuh ini kan rumusnya itu adalah F dibagi A, dimana F itu ini gaya geser, sedangkan A itu bidang geser. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah ini misalkan sebuah permukaan A kayak gini, lalu kita kasih gaya, tapi kan gayanya, ingat ini gaya geser. Kalau gaya geser berarti arahnya itu searah sama ini, sama bidangnya. Jadi sudutnya tuh nol kan. Kalau misalnya ini kan normal nih kan, kalau normal ini sudutnya 90 derajat kan. Kalau ini enggak, ini kalau gaya geser sudutnya itu nol sama bidang permukaan. Nah, ini F, A-nya itu mana? A-nya itu ini yang diberi sama gaya geser. Ya tentu ini satuannya Newton per meter kubik ya. Nah sebenarnya dalam fluida ini, besarnya gaya geser yang ini itu ada sebuah hukum dari Newton's Law of Viscosity, yang menerangkan bahwa besarnya gaya geser ini adalah sama dengan mu dikali du per dy. Du per dy itu apa sih sebenarnya? Nah jadi gini nih, anggap terdapat ini permukaan misalkan. Nah ini ada air di atasnya. Nah misal nih kita kasih gaya geser deh di titik ini. Kita kasih gaya geser sebesar F. Nah nggak kan ini kita kasih gaya geser sebesar F, pasti kan si partikel ini kan bakal bergerak kan. Besarnya itu adalah V. Misalkan kita anggap sebuah V. Misal ini dari sini ke sini, karena ini sangat kecil, misal ini kita kasih delta lah. Nah karena jadi fluida ini sebenarnya itu ini kan ada partikel-partikel lainnya kan di bawahnya kan. Nah partikel ini sebenarnya saling ini berikatan, kayak berpegang tangan, tapi gak kuat banget, jadi parsial. Jadi kayak
ini kan di atasnya kan bergerak sebesar V kan. Jadi partikel di bawahnya juga bakal ikutan bergerak, tapi nggak sebesar ini. Jadi bakal berkurang lah, kayak misal segini. Yang bawahnya juga ikutan. Ini kan atasnya bergerak juga kan, bawahnya pasti ikut gerak, tapi gak sebesar yang di atasnya. Segini misalkan. Nah terus ini sampai bawah, dia bakal mengecil terus sampai pada akhir ya. Partikel ini yang paling bawah sudah ini, dia tuh gak bergerak. Kenapa gak bergerak? Karena partikel ini udah ketahan sama si permukaan ini. Nah itu. Nah ini kan. Nah ini nih, kalau kita lihat, dia tuh kayak membentuk sebuah garis kan ya. Nah kayak persebaran. Nah persebaran inilah kita definisikan sebagai Y. Y itu apa? Y itu ini Y sama 0. Kalau ini berarti Y sama delta. Gitulah. Jadi U itu sebenarnya persebaran partikel-partikel fluida ya ini di setiap titik-titik Y. Jadi kalau misalnya Y nya 0, ya U nya 0 kan, ini gak bergerak. Nah saat Y nya sama delta, si partikel ini kan bergerak sebesar V. Itulah yang namanya UY. Nah mu ini apa sih sebenarnya? Kalau mu itu, inilah yang dinamakan viskositas. Sebuah konstanta yang namanya viscosity atau absolute viscosity sih namanya. Sebenarnya mu ini tuh sebenarnya ngaruhnya apa sih ini tuh? Jadi mu itu kalau kita lihat di sini, misal DOD-nya kayak gini sama, tapi mu-nya kita ubah. Kalau misalnya mu-nya kita naikin, otomatis si tau ini, si tegangan geser ini, dia pasti naik juga kan. Nah akibatnya tegangan geser untuk menghasilkan DODY kayak gini itu semakin besar juga. Yang artinya kita butuh kekuatan lebih untuk mendorong si partikel-partikel ini untuk menjadi seperti ini. Nah makanya artinya kalau mu-nya gede, dia tuh kayak makin susah kan ya. Kan kalau makin susah berarti kayak makin kental. Itulah kenapa kalau makin kental ini viscosity-nya naik. Sedangkan kalau misalnya viscosity-nya kecil, si ininya kecil, berarti kan tegangan gesernya juga kecil kan ya. Jadi kayak kita kayak gini, gak usah ribet-ribet aja, kayak kita sentuh dikit, si airnya udah bergerak kayak gini. Nah itulah kalau misalnya viskositasnya kecil, berarti dia makin apa? Makin encer. Nah itu dia. Jadi kalau misalkan mu tinggi, berarti itu ini semakin kental. Lalu yang mu-nya rendah, itu semakin encer. Ya mungkin itu aja sih penjelasan singkat tentang definisi fluida. Jadi sebenarnya definisi fluida itu bukan sesuatu yang mengalir atau sesuatu yang mengikuti wadah. Tapi fluida itu sebenarnya adalah sebuah substansi yang akan terdeformasi terus-menerus jika diberi tegangan geser. Atau dengan kata lain, fluida itu adalah sebuah substansi yang tidak dapat menahan gaya geser. Ya, itu. Mungkin itu sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.